Hai, halo, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Tetap saja harus tetap jaga kesehatan. Masih terkait dengan kasus yang viral di akhir-akhir ini, Bro ya. Terkait dengan 8 tahun yang lalu yang sekarang wah begitu lagi dan difilmkan tentunya ya. Mungkin kalian yang sudah nonton film itu pasti terkompandinasi apa? Terkompandinasi lagi. Iya, terpengaruh juga ya mungkin ya. Perlu kalian ketahui teman-teman semuanya ya, itu film adalah film skenario. Jadi ada 2 film ya, ini menurut saya ini boleh dipakai boleh enggak ya. Yang pertama ada film yang diskenariokan ya, film yang berdasarkan dari, cerita nyata tetapi ada tambahan mungkin, ada adegan lain mungkin yang itu, sifatnya adalah imajinasi. Jadi, dikarang-karang. Yang kedua adalah film dokumenter yang pasti pas keasliannya. Jadi bener-bener, faktanya pas walaupun sama-sama, mengambil dari satu kejadian atau satu apa begitu ya. Itu teman-teman semuanya ya. Jadi, di video ini coba kita lihat ada yang menarik ya. Dari 2 pengacara terdakwa ya, ada 3 pengacara terdakwa. Yang pertama adalah Bapak Jogi ya, yang dari 5 tersangka itu menjadi pengacara dan ini adalah Ibu Titin ya, dari 2 tersangka. Itu aja mengejutkan, Bro ya. Yang pertama adalah, dia mengatakan bahwa ada rekayasa atau salah tangkap. Iya. Kenapa bisa bilang begitu? Pasti ada alasannya ya. Kenapa ada rekayasa ya? Begini, yang pertama adalah bernama Rivaldi. Mungkin kalian sudah tahu atau belum saya nggak tahu ya. Dari 8 terdakwa yang sudah divonis itu ada satu namanya Rivaldi. Rivaldi ini adalah dia ditangkap dalam kasus lain ya. Dia ditangkap dalam kasus sajam dan tidak ada hubungannya dengan kasus, pembunuhan Vina dan Eki itu. Tetapi dia dijadikan satu, dalam kasus itu yang pertama. Yang kedua, untuk tuntutan pembunuhan berencana hanya butuh waktu 3 jam saja. Itu pun dari keterangan Aib, Dede yang tidak dihadirkan ke persidangan ya. Nah, ini pasti ada nama baru lagi nih. Siapakah Aib dan Dede itu? Nah, coba kita nanti gali satu persatu ya. Dan yang ketiga adalah dari hasil visum kematian korban itu akibat luka tumpul. Tetapi dalam tuntutan korban itu meninggal karena luka tusuk di bagian dada dan bagian perut. Dan dalam fakta persidangan buktinya sudah diperlihatkan ya, yaitu sebuah baju berwarna hitam yang dipakai korban Eki ya. Itu diperlihatkan dan tidak ada robekan. Logikanya begitu, Bro. Ketika orang tertusuk dan memakai kaos, maka ketika ditusuk kaosnya akan ikut robek. Nah, dalam fakta persidangan itu, kaos itu masih utuh tidak robek. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Dan ini sumbernya jelas, itu adalah pengacaranya dan pada saat di diskursus itu membawa BAP, membawa buku ya, membawa hasil visum, membawa apa saja itu kan ya, hasil-hasil dari persidangan itu. Dan itulah, Bro ya. Dan coba kita lihat, kita bedah dulu yang satu yaitu, Dede dan Aib. Siapakah? Mungkin ini ya, kalau Dede dan Aib ini bisa ketemu akan semakin terang, akan semakin jelas kasus ini ya. Siapakah sebenarnya Dede dan Aib ini? Begini ya, DPO yang sekarang viral dan dicari keberadaannya, ternyata mereka tidak saling mengenal ya. Hanya 7, Bro ya sebenarnya ini, tersangka di kasus ini ya. Karena menurut Bu Titin sudah saya jelaskan tadi, yang bernama Rivaldi ini ditangkap dalam kasus lain yaitu sajam tadi. Ya. Coba kita ke fakta persidangan ya. Di fakta persidangan yang diceritakan oleh Bu Titin. Ada 2 titik darah di bawah tubuh korban dan olah TKP-nya adalah kecelakaan. Itu saksi dari Polsek Talun dia mengatakan dari kecelakaan ya. Dan di dalam tuntutan korban melintas dan diteriaki oleh 8 orang itu. Kemudian dikejar, digebukin
di flyover itu, di kejadian itu ya, dibawa ke belakang showroom ya, terus, ditusuk di bagian dada kiri dan di bagian perut dengan samurai pendek itu kan ya. Setelah itu dibawa lagi ke flyover dan ditinggalkan ya, biar terkesan bahwa itu adalah kecelakaan, itu dari tuntutan seperti itu. Sementara pembuktiannya dari ahli forensik yang pertama kali menemukan semuanya luka lecet, bukan luka tusuk. Nah, sekarang kita kembali siapakah Aib dan Dede itu. Ceritanya begini ya, anggota Polsek telepon ke orang tua Eki yaitu, Bapak Rudiana. Bapak Eki melihat awal kecurigaan Bapak Rudiana ini menurut Ibu Titin ya, korban meninggal tapi kok motor tidak terlalu rusak ya, lecet-lecet aja kan. Pertanyaannya adalah apakah setiap, kecelakaan ada korban sampai meninggal, motornya pasti rusak? Atau kan kebalikannya, motornya rusak, pengemudinya biasa-biasa saja. Bagaimana itu ya? Apakah bisa menjadi patokan Bro, maksudnya begitu ya? Nah, ini diungkap oleh Bapak Rudiana di dalam persidangan ya. Dia menyatakan bahwa pukul 14 dia datang ke depan SMA 11 dan bertemu dengan dua orang ya, namanya yang saya sebut tadi, Aib dan Dede. Satu hal, dia bukan warga situ, dia kerjanya hanya di cucian mobil, tapi dia bukan asli warga situ gitu kan ya. Dan seterusnya Bapak Rudian ini bertanya, ada gak yang kejar-kejaran waktu malam minggu sambil menunjukkan foto motor anaknya ya, korban Eki itu? Pada akhirnya Aib dan Didi bilang mereka melihat yang kejar-kejaran salah satunya memakai, tentoplas. Kalian tahu kan, luka yang sedikit gitu ada tentoplas begitu ya. Sebut nama apa, ini luka gitu kan ya, apa kayak perbam begitu kan ya. Nah, dan biasanya mereka ngumpul di situ. Itu saja dari, keterangan dari Aib dan Didi situ, kepada Bapak Rudiana ini kan ya. Setelah 3 jam berlalu, teleponlah Aib dan Dede ini kepada, Bapak Rudiana. Dia mengatakan mereka sudah ngumpul gitu kan ya. Lalu ditangkaplah mereka yang sudah ngumpul itu kan ya. Dan tentu menurut Ibu Titin tanpa memakai surat penangkapan. Yang ditangkap adalah 7 orang, bukan 8 orang, karena sudah saya jelaskan tadi yang 1 orang bernama Rivaldi itu adalah di kasus lain. Jadi tentu mereka tidak kumpul satu. Mungkin Rivaldi sudah ditangkap duluan dan di kasus lain tidak ngumpul di situ, Bro ya. Masih di fakta persidangan, hasil visum menunjukkan semuanya luka lecet. Tidak ada luka tusuk yang jelaskan tadi ya. Dan itu pun dokter forensik ini dihadirkan juga di dalam persidangan itu, dan persidangan itu tertutup coy ya. Jadi tidak boleh, media tidak boleh masuk, semuanya pun siapapun tidak boleh masuk ya. Padahal itu, persidangan karena pembunuhan. Walaupun ada mungkin, dalam satu lain gitu ya, itu adalah perkosaan ya. Perkosaan itu harus ditutup, tidak boleh dipublikasikan. Tetapi untuk, pembunuhan berencana ini saya kira boleh. Kita mencontohkan Ferdy Sambo ya. Ferdy Sambo itu ketika, masalah pembunuhan berencana kan ya sudah dipublishkan kan, semua orang tahu. Ketika masalah, pelecehan, masalah perkosaan atau apapun itu yang, sensitif tidak, dipublikkan kan begitu kan, seperti itu. Tetapi ini semua dari awal sampai akhir persidangan tertutup. Tidak ada orang yang tahu, bahkan media pun tidak masuk. Mungkin seperti itu ya, mungkin. Ini keterangan dari Ibu Titin ya. Yang membingungkan di sini Bro ya, dari hasil olah TKP Polsek Talun, korban ini adalah, kecelakaan ya. Tetapi berbeda, saat, tuntutan yang disusun oleh Polresta Cirebon yang mengacu pada ada pembunuhan begitu ya. Pertanyaannya begini Bro ya, apa yang menyebabkan ada perbedaan kesimpulan antara Polsek Talun dan Polresta Cirebon? Ya, ini mungkin begini,
ya mungkin instingnya, Bapak Rudiana menurut menurut Ibu Titin ya, instingnya Bapak Rudiana melihat motor tidak rusak, tetapi kok, anak saya meninggal begitu kan ya, itu yang pertama. Yang kedua, Eki ini pernah berkonflik dengan seseorang sebelum, kejadian itu terjadi. Nah, mungkin itu menjadi apa ya, asumsi dan sebagainya ya. Oke, mungkin bisa aja. Terima kasih sudah menyimak video ini teman-teman semuanya ya. Jadi itulah, apa, fakta ya, fakta di persidangan seperti itu yang diceritakan oleh Bu Titin ya. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan lebih heboh. Salam sehat untuk kalian semuanya.